dengan sejumlah penderitaan yang dia ikhlasi. Dan jangan lupa puisi terakhir yang ditulis oleh Rendra di Rumah Sakit Kelapa Gading, kalimat terakhir adalah Tuhan, I love you. Dan begitu. Terima kasih, nanti kita akan jawab. Terima kasih, Pak. Penjelasannya amat sangat detail dan ini berdasarkan karya-karya beliau di samping pertemanan perkariban mereka berdua. Alangkah lebih lengkapnya kalau ini juga dikupas dari sisi hanya karyanya, nilai-nilai estetikanya, dan mungkin teman-teman bisa ambil nafas sebentar karena Profesor Faruk biasanya rumit. Ngomong apa kira mudeng. Aku paling rata simpul kayak ngomong apa. Oke, Prof, silakan pakai sosiologi sastra atau apa. Oke. Iya. Saya itu penonton ya, jadi memandang Rendra dari jauh banget. Sambil mikir dewe, ketemu baru 2 kali saya ketemu dan omong pendek sama Rendra itu. Yang pertama dulu sama Selali aku. Yang kedua ketemunya di Korea di hotel. Jadi saya marani Mas Rendra di hotel. Kamarnya kecil banget. Terus Mas Rendra itu takon iki kok aku dikai honor apa ora. Sedih banget melihat waktu itu. Tapi seharusnya kan tidak begitu. Yang kemudian tak pikir itu waktu itu ini Rendra harus menanggung banyak orang. Hidupnya di bengkel teater itu berapa aja itu komunitas bengkel itu yang harus dia tanggung, sama seperti Cak Nun sekarang saya kira. Nah dari situ terus aku mikir sampai ke belakang, kenapa ada orang yang mau seperti ini, mau hidup menanggung orang sampai bersusah-susah. Nah, lalu masuk ke puisi Rendra. Walaupun Cak Nun bilang ada fase romantik, tapi romantiknya sebenarnya nggak seperti Hairir ya. Puisi Rendra itu tidak pernah liris, tidak pernah masuk ke dalam. Kalau dia menggambar alam, alam itu menjadi lanskap yang tetap ada di luar, tidak masuk ke dalam. Jadi metafor-metafor bunga-bunga yang indah, wewangian dan sebagainya, segala macam itu seolah-olah lanskap. Jadi kelihatan bahwa Rendra sebenarnya tidak pernah betul-betul mensubjektifikasi dunia. Dunia itu benar-benar dia lihat sebagai sesuatu yang di luar dirinya, dan dia lebih menjadi bagian dari dunia daripada dunia menjadi bagian dari dirinya. Ini yang pertama tersandung. Yang kedua adalah dia juga menulis cenderung naratif, lebih prosaik sebenarnya. Metafor-metafornya itu benar-benar tidak pernah langsung, tapi bisa berbagai, bisa umpama, seperti dan sebagainya. Yang metafor-metafornya itu masih eksplisit gitu ya, bahwa itu perumpamaan. Lalu kalau melihat seperti itu, jadi Rendra pada dasarnya menurut aku puisinya itu memang sebenarnya dia lebih diserap juga oleh dunia. Jadi kalau kita
kalau orang menulis puisi lirik dia memadatkan, tetapi Rendra lebih mengurai dia. Karena dia mengurai itu artinya dia harus mengambil detail-detail yang ada di luar itu, bukan esensinya. Jadi kalau misalnya si Khairil itu esensialis, dia ambil intinya, tetapi Rendra tidak mau hanya mengambil inti, dia memaparkan detail-detail itu. Maka kalau Khairil bisa menulis pengemis dalam 2 bait, Rendra kalau menulis pengemis panjang banget, misalnya kayak gitu. Nah, lalu kemudian dia lebih dramatik, artinya dia lebih banyak menulis tentang dunia tindakan, bukan dunia kontemplasi pada dasarnya pada mulut itu. Jadi segala cerita cinta, cerita apa itu jarang sekali yang masuk dalam gitu ya. Tetapi sebenarnya interaksi antara laki-laki dan perempuan dan sebagainya itu lebih menjadi penting di dalam puisi-puisi Rendra. Nah, dalam hal itu kemudian kenapa dia tidak mengikuti Lekra kalau dia seperti itu? Nah, ini masalah. Dia sebenarnya juga mengkritik Lekra. Dia tidak mengikuti Lekra karena saya kira kesatuannya dengan dunia itu bukan kesatuan seperti yang analitik, tetapi sebenarnya kesatuan yang lebih bersifat sintetik. Artinya Rendra lebih pada komunalitasnya yang kuat. Nah, ini yang saya kira menjelaskan juga bagaimana sebenarnya Rendra lebih suka juga berkesenian teater, karena di dalam teater itu komunitas yang bekerja bersama kelompok, bersama orang-orang dan sebagainya begitu. Jadi hampir tidak pernah saya kira Rendra menjadi sepenuhnya subjektif. Dia tidak bisa ada atau tidak merasa ada, atau mungkin tidak merasa serak kalau hidup tanpa orang lain. Jadi orang lain itu selalu ada. Nah, kalau tidak komunitas atau komunalitas, nah ini juga satu hal yang penting yang mungkin berakar pada budaya Jawa dalam lingkungan feodal. Jadi semacam konsep nobis oblige itu ya. Jadi semacam kewajiban seorang bangsawan. Yang jadi kalau penggemar cinta ini, kebudayaan Jawa itu kebudayaan yang sangat politis. Artinya kebudayaannya berbicara tentang politik dan dalam praktek sehari-hari selalu berpolitik. Ada soal-soal kekuasaan selalu dibicarakan sebenarnya di dalam kebudayaan Jawa, walaupun kelihatannya ke dalam, tapi sebenarnya wayang, ketoprak atau apa itu kesenian-kesenian yang semuanya bersifat politis dan ada sebenarnya kesadaran akan bagaimana kewajiban seorang bangsawan terhadap rakyatnya, terhadap orang banyak dan sebagainya gitu. Nah, saya kira
bisa dikatakan sebenarnya agak konsisten di dalam fase-fase perkembangan karya-karya Rendra, dan menjadi sangat logis kalau Rendra kemudian merespon situasi Orde Baru dengan mulai lebih terbuka, lebih kritis, dan politiknya menjadi lebih eksplisit dan lebih berani. Ini keberanian Rendra ini juga kita bisa memikirkan sebenarnya dari mana datangnya. Kita bisa mengatakan waktu zaman reformasi si Amin Rais menjadi berani karena Allah misalnya gitu ya, karena ada satu kalimat yang dia pegang, apa ya dulu ya, kalimatnya itu pokoknya amar ma'ruf nahi munkar misalnya kayak gitu. Itu yang dicekel karo Amin Rais. Kalau sudah begitu dia berani mati, nggak peduli lagi dia, misalnya kayak gitu. Nah Rendra itu sing dicekel apa? Keberanian yang diambil Rendra menghadapi Orde Baru itu cantelannya apa? Nah, mungkin padahal dia ya sebenarnya ya sudah masuk Islam, sudah bersentuhan dengan Islam, tapi saya kira itu tidak akan masuk terlalu dalam. Nah, bisa akarnya pada romantik, karena romantik juga ada dua versi, ada yang sangat individual, tetapi juga romantik itu lebih menjadi profetik dalam pengertian seperti Pak Kunto itu. Jadi ada misi-misi profetik yang dibawa oleh pikiran-pikiran romantik, tapi bisa juga kepada statusnya sebagai seorang yang anggaplah masih tergolong bangsawan, yang mungkin kultur Jawa yang menempatkan dia pada suatu kewajiban seorang bangsawan, itu yang saya kira seperti Pramudia misalnya. Itu Pramudia juga akarnya itu saya kira pada wayang, pada cerita-cerita kekuasaan dan sebagainya, berpikir tentang itu. Nah, saya kira ya itu. Jadi kalau melihat Rendra yang konsisten, saya kira bahwa dia tidak pernah menjadi sebenarnya subjektif sepenuhnya. Sejak awal dia sebenarnya cenderung menjadi bagian dari dunia daripada menjadikan dunia bagian dari dirinya. Yang dan itu dalam laku teater dan sebagainya itu yang muncul. Tentu ada semangat yang disebut oleh Cak Nun senang sekali yang generasi 70-an itu, yang tradisi bohemian, urakan dan sebagainya, semangat pemberontakan, inovasi dan sebagainya, itu yang pada tahun 70-an itu juga 60-70 itu juga satu tren global untuk di mana terjadi counter culture terhadap kebudayaan dan terhadap industri. Nah, ini soal industri itu kelihatan sekali bahwa pikiran-pikiran Rendra tentang industrialisasi, tentang demokrasi, tentang apa-apa segala macam itu dipengaruhi sekali juga oleh pikiran romantik dalam konteks profetik tadi. Jadi demokrasi bagi Rendra adalah sebuah misi. Nah, dia itu yang membuat Rendra sangat orgasme begitu mengetahui bahwa di dalam Islam tidak ada mediator.
orang berhubungan langsung dengan Tuhan. Walaupun itu karena dia Katolik ya. Kalau dia di Protestan mungkin itu ada sudah lebih ada kelangsungan itu. Tetapi tentu saja yang real bagi dia ya yang Islam itu membuat dia excited dalam hal itu. Tapi itu dari visi demokrasi dalam arti saya kira sebuah misi yang dibawa oleh seorang bangsawan ataupun oleh seorang romantik yang profetik atau oleh seorang figur yang sekaligus sangat suka pada tindakan, dunia tindakan, bukan dunia kontemplasi yang terlalu dalam. Walaupun puisi kalau tanpa kontemplasi katanya itu agak lucu dan kurang bermutu, tetapi di dalam puisi Rendra kontemplasi tidak terlalu utama, tapi dunia tindakan itu yang jadi lebih penting. Jadi kumpulan tindakan profetik, semangat pemberontakan era 70-an, akhir 60-an, zaman-zaman bohemian, itu terakumulasi di dalam diri Rendra. Nah, ini saya hanya memberi tafsir dalam konteks sebenarnya sebuah pertanyaan yang agak menggoda saya. Kenapa kita memperingati Rendra? Kenapa kita, ini saya dapat 2 undangan. Tanggal 16 itu ada di UIN Jakarta juga memperingati Rendra. Kenapa kita memperingati Rendra? Ini saya kira sebuah pesan yang kalau kita kaitkan dengan ceramah Cak Nun yang dulu di PKKH, ini mungkin orang memang sudah tidak suka lagi konotasi. Jadi Rendra yang kita tiba-tiba merindukan Rendra ketika kita menghadapi dunia yang semakin lama semakin tidak jelas, yang kata Cak Nun tadi hitam jadi putih, putih jadi hitam, nggak karuan. Tiba-tiba kita mengingat Rendra, dan saya mencoba memperoleh jawabannya dalam konteks itu, mencoba melihat lagi, menafsirkan Rendra dalam konteks baik puisi-puisi awalnya maupun sampai puisi akhirnya. Rendra adalah sebenarnya orang yang paling tidak mungkin 3 kata kunci tadi, ada dunia tindakan, menjadi bagian dari dunia, bukan menjadikan dunia bagian dari diri, yang mungkin sangat seperti itu. Saya kira begitu ya. Ya, makasih. Ya, cukup. Makasih, Bang. Hanya dari 2 kali pertemuan dengan Rendra, Pak Faruk sudah bisa menuturkan secara sinkronik ya istilahnya keseluruhan karya-karya beliau, terutama bagaimana perbedaan puisi-puisi beliau dengan puisi lainnya yang saat itu tahun 60-70 marak dengan puisi lirik. Dia memprotes tentang puisi lirik juga, lalu dia masuk konsepsi ke puisi balada. Maka ada tindakan, ada naratif, dan ada dramatisasi dalam puisi. Unsur ceritanya, alur ceritanya lebih dibangun daripada puisi yang liris. Pak Faruk membahas secara sinkronik, sementara Cak Nun secara paradigmatik. Beliau mengurutkan fase-fase karya tersebut dari sisi individual, sisi sosial, dan lalu sisi spiritual. Tentu teman-teman ada pertanyaan tentang penemuan-penemuan itu atau di luar itu yang mungkin teman-teman ingin tahu sejauh apa tentang Rendra, entah karyanya maupun kehidupannya. Silakan panitia, berapa, 5 atau 3? Kalau dari waktu 3,
3 pertanyaan ya. Silakan yang berminat untuk bertanya kepada Cak Nun atau kepada Pak Faruk. Tidak ada? Tidak ada yang mau? Ya, 1, 2, 1 lagi. Enggak ada? Tidak ada yang mau meringankan beban saya untuk tidak bertanya? Oke, 1, 2 nanti pertanyaan ketiga dari saya. Oke, Mas, silakan. Sebutkan nama ya, kalau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Nama saya Muhammad Syarifuddin dari Sulawesi. Pertanyaan saya kepada Cak Nun selaku sahabat atau partner pada zaman 90-an atau 80-an dengan WS Rendra. Mungkin saya terlambat, Cak, tapi yang saya pertanyakan, apa perubahan dasar dari WS Rendra ketika dalam posisi Katolik menuju Islam? Perubahan apa dan landasan apa sehingga dia masuk? Apakah memang ada mimpi atau ilham dari puisi-puisinya, atau pengalaman yang dialami, atau perenungan kontemplasi yang selama menjadi penyair? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Pertanyaannya seperti di forum debat agama ya. Pertanyakan tentang mimpi dan lain sebagainya. Oke, yang jawab moderator harusnya, tapi karena saya berlaku moderator tidak akan berlaku sebagai pembicara. Nanti banyak yang murtad. Oke, yang kedua dari Masnya nanti, silakan. Iya. Selamat malam, Cak Nun, Prof. Faruk, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Nama saya Ahmad Ramadan Hidayatullah Rama. Saya ingin bertanya iwal puisi dari Pak Mas Rendra. Nah, seperti yang tadi dikatakan oleh penanya sebelumnya, saya mungkin juga termasuk orang yang telat untuk mengenal seorang W.S. Rendra, seorang maestro. Namun ada satu hal yang menjadi pertanyaan saya ketika saya membaca karya-karyanya, terutama yang berupa puisi. Itu saya seolah-olah mengira bahwa seorang W.S. Rendra sengaja membuat puisi untuk dipentaskan. Karena saya mengamati beberapa ada puisi yang hanya enak dibaca, tidak untuk dipentaskan, dan ada puisi yang memang sangat pas untuk dipentaskan. Yang saya tanyakan adalah, adakah hal yang melatar belakangi seorang W.S. Rendra melakukan hal tersebut? Karena selain tadi juga telah diutarakan bahwa W.S. Rendra tidak hanya menulis intinya saja, namun melainkan hampir secara komprehensif keseluruhan itu diungkapkan dalam berbagai karyanya. Nah, kembali ke pertanyaan, kira-kira apakah ada hal khusus yang melatar belakangi beliau menulis karya-karya puisi? Bahkan salah satu yang saya tahu ada nyanyian angsa itu juga cukup panjang, diceritakan secara hampir mirip cerpen yang dipuisikan. Nah, itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Mas Rama. Oke, ada 3 lagi jatahnya. Nanti yang bertanya temui panitia bisa dapat buku Oedipus. Menarik. Nanti kalau saya tiga-tiganya saya yang nanya, dapat saya semua. Oke, silakan Masnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Cak Nun sama Profesor. Ini menarik sekali mengenang tentang Rendra di Rabun Senja untuk yang ke-10 ya Mas ya. Ini luar biasa, dan ini kebetulan juga dapat tamu-tamu yang luar biasa dari Rabun Senja saat ini. Beliau-beliau yang seperti Cak Nun, Profesor, juga ada Ibunda Sitoresmi. Yang saya tanyakan gini, ini menarik, sebenarnya saya bukan bertanyakan. Di mana-mana saya kira untuk mengenang Rendra banyak mengupas tentang karya-karyanya. Apalagi seperti di akademi, seperti Profesor tadi, yang dikupas banyak kan hanya karya-karyanya dibandingkan dengan yang lain.
tadi saya setelah mendengar tadi cerita Cak Nun, menarik sekali. Yang dikupas tentang mengenang Renda bukan hal-hal yang rumit-rumit, tapi keseharian. Itu menarik sekali ya. Mungkin kalau saya kira yang paling menarik karena beliau teman dekatnya. Saya kira nanti bisa siapapun yang dekat dengan Renda bisa ngomong tentang Renda keseharian. Ini menarik karena untuk sahabat-sahabat yang generasi berikutnya mengenal Renda secara keseluruhan, bukan dari sebatas karyanya, tapi kesehariannya bagaimana. Tadi sudah diceritakan oleh Cak Nun yang luar biasa dan runtut sekali, mulai dari remajanya sampai akhir hayatnya. Dan yang menarik lagi sebenarnya sekarang kebetulan di sini ada Ibunda Situ Resmi. Mungkin Mas kalau ada waktu bolehlah Ibunda mungkin bisa ngobrol sedikit tentang riwayat keseharian dengan WS Renda. Ini menarik sekali gitu. Gitu aja dari kami, hanya Mas ya, Ki Mujar Sangkerta dari komunitas Wayang Milenium. Mas Kerta. Iya. Oke, terima kasih atas pertanyaan. Nanti panitia mengizinkan dong Ibunda Situ Resmi Ya gitu. menyampaikan pengalaman kesehariannya. Ya. Nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 2 penanya lagi, silakan, ada 2 jatah. Satu dari sisi ini ya. Yang mbaknya yang berjilbab. Ya. Silakan Mbak. Oh, masnya yang berjilbab ya, silakan. Oh ya, silakan Mas Sinang ya. Nanti satu sisi dari sini ya. Ya, terima kasih Mas. Saya dari Sastra Indonesia juga 2015. Nama Ogi. Ya, saya mau bertanya sama Cak Nun, apa sih hal yang mendasar dari Cak Nun mau berteman baik dengan dan apa yang Cak Nun kagumi dari WS Renda itu sendiri. Kemudian apa hal yang mendasari Bengkel Teater pindah dari Jogja ke Depok? Dan apakah pendidikan sastra di Amerika menjadi faktor yang mempengaruhi Rendra dalam berkarya khususnya di teater? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ogi. Ya, cukup. Silakan cek Masnya yang gondrong. Ya, nanti lanjut. Lebih gondrong Mas ini ya. Selamat malam. Nama Husain Maulana. Alamat pinggir Kali Code. Saya mau bertanya ya, untuk barangkali yang Cak Nun karena lebih dekat kepada Rendra. Saya melihat Rendra itu kan puisi-puisinya cintanya banyak banget ya. Terus kemudian juga sampai dijuluki si burung merak ya, karena sampai menikahi 2 perempuan. Sehingga di sini mungkin Cak Nun nanti bisa menjawab sebagaimana sebenarnya Rendra memandang perempuan, karena saya pikir ini penting. Mungkin apakah Rendra dengan perempuan itu sangat dekat ya, rayuan-rayuannya atau apa yang mungkin menginspirasi para teman-teman di sini barangkali nanti ya. Ya, itu Cak Nun ya. Bagaimana Rendra memandang perempuan, karena kita melihat Rendra sampai beristri loh, kemudian hingga akhirnya kemudian bercerai dengan istri-istrinya yang lain. Jadi bagaimana sebenarnya Rendra memandang perempuan? Apakah perempuan sebagai objek di puisi-puisinya, ataukah perempuan sebagai jalan Rendra untuk suatu apa? Seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas. Pertanyaannya sudah ditangkap, hasrat hatinya juga sudah kami tangkap. Mungkin mau meneladani Mas Rendra mendekati perempuan. Cak Nun bisa menerangkannya secara detail ya mungkin. Oke, pertama Pak Faruk dulu atau Cak Nun dulu? Silakan dijawab satu persatu atau langsung keseluruhan Bro. Rauno, benar, nggak perlu menjawab. Oke, langsung Cak Nun. Kurang laku-lakunya ini kelas top. Oke, masalahnya beliau harus bayar dulu baru mau ngomong. Nanti Cak Nun, setelah Cak Nun kita persilakan Ibunda Situ Resmi untuk